Bapak John Tambi. Bagi Dia yang adalah Raja di atas segala raja, bagi Dia yang bertakhta di atas takhta kemuliaan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dan pengagungan kami selalu persembahkan kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah yang layak disanjung, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa dan dahsyat dalam hidup ini. Ajaib segala perbuatan-perbuatan-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi yang indah ini lagi Bapa Surgawi, Engkau masih memberi waktu dan kesempatan yang begitu indah bagi kami semua umat-umat-Mu. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu dengan tubuh yang diberkati, tubuh nyaman dan sehat. Semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini semata-mata karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup ini. Itulah sebabnya dengan kesempatan yang Engkau beri bagi kami pakai kesempatan yang ada pada pagi hari ini, kami datang memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah kami. Engkau nanti pakai hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri mereka untuk melayani Engkau dalam ibadah ini. Baik hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, baik yang bermain musik, singer, bahkan hamba-Mu nanti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semua umat-umat-Mu, kami boleh ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kehadiran-Mu Tuhan ada di tempat ini. Biar suasana surga pada saat ini kami boleh alami, rasakan. Di sementara kami memuji Engkau, bertepuk tangan mengagungkan Engkau, kehadiran-Mu Tuhan sangat kami harapkan, kami dambakan. Sebab ketika Engkau hadir di tempat ini, ketika kehadiran-Mu nyata di tempat ini, ada sesuatu perkara yang luar biasa yang boleh kami alami dan rasakan di sementara kami memuji-Mu Tuhan.
Tuhan. Segala bentuk-bentuk kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu ibadah kami pagi hari ini, kami yakin dan percaya sudah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah-Mu, sehingga pagi ini kami bebas untuk meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, ibadah kami pagi hari ini kami buka, kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Kita angkat pujian ini. Mari saya undang semuanya berdiri. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan kita maha besar. Amin. Tuhan kita maha kuasa. Dia raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Yesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan. Haleluya. Segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Serukan. Amin. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan pujian ini lagi, dan kita akan dengarkan pujian dari seluruh pemuda remaja yang ada. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
memuji Tuhan. Besar dan berkasa Allah kita. Mari saya undang semuanya berdiri. Haleluya. Besar dan berkasa lagi, amin. Besar dan dahsyat Dia, besar dan berkasa lagi kita. Besar dan dahsyat Dia, angkatlah tanganmu dan sorak doa, amin. Puji Sang Raja. Besar dan berkasa lagi kita, besar dan dahsyat Dia, Besar dan perkasa Allah. Amin. Allah kita. Besar dan dahsyat Dia, besar dan berkasa Allah. Amin, amin. Haleluya. Amin. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Besar dan berkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, Besar dan perkasa Allah. Amin. Haleluya. besar dan dahsyat Dia, besar dan berkasa Allah. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Amin. Besar dan berkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin, amin. Yesusku glory, glory, glory. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Yesusku luar biasa. Glory, glory. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yesusku luar biasa. Amin. Oh, amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dasarnya heranlah dari nama Yesus. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Amin. Heran lebih dari nama Yesus. Nama Yesus. Amin, amin. Haleluya. 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 Nama Yesus. Nama Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya. Amin. Amin. Lebih dari semua. Percaya saja. Percaya saja. Amin. Haleluya. Percaya saja. Di dalam darahnya percaya. Percaya saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, amin. Amin. Percaya saja. Haleluya. Percaya. Amin. Percaya saja. Di dalam darahnya percaya saja. Amin. Haleluya. Amin, amin.
percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar. Ya lama-lama-lama-lama-lama-mas. Ya lama-lama-lama-lama-lama-mas. Ya, amin. Glory, glory, glory. Iman kami bersemangat Tuhan, percaya kepada-Mu. Haleluya. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, sebab kau percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Denny Tampi. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, sebab kau percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. 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 Kami percaya Engkau Allah yang Maha Besar. Engkau sanggup menghadapi apa yang Kau berjanjikan kepada kami, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemenangan dari-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau terus berkarya Allah Roh Kudus di pertengahan ibadah kami Bapa. Pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Urapi setiap kami ada pada pagi hari ini, pendengaran kami, pikiran kami, perasaan kami, hati kami Tuhan, biar benar-benar boleh tertuju kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Siaplah kami terima firman-Mu, bersyukur padamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua yang ada pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada kembali pada saat ini. Kita boleh ada di rumah Tuhan, suatu kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh memuji Tuhan. Kita tahu bersama keadaan-keadaan ini adalah hari-hari yang terakhir. Kalau kita melihat keadaan dunia sedang berlangsung, tapi kalau kita boleh ada di rumah Tuhan, kita masih boleh bebas beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada begitu banyak orang tidak bisa beribadah di Timur Tengah karena peperangan yang sedang melanda, yang sedang terjadi. Tetapi kita yang ada di Jemaat Betani Peta patut bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, saya tidak berlambatan. Terima kasih tentunya kepada Bapak Gembala. Saya terkejut, saya diberi jadwal kali ini lewat sebuah surat. Biasanya di telepon diberitahukan Bapak Denny, Bro Denny akan melayani firman Tuhan, tetapi saya terkejut Ibu Jane Boham, Wakil Sekretaris, menyampaikan sebuah surat. Saya lihat surat apa itu? Surat untuk pelayanan kebenaran firman Tuhan, luar biasa. Dan situ saya agak ada satu hal yang saya lihat di dalam surat itu, ada dicantumkan sebuah tema yang kita lihat di depan kita pada pagi hari ini. Berbuah banyak. Haleluya. Haleluya. Berbuah banyak. Saya yakin dan saya percaya kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan tentang tema ini begitu banyak. Dari Bapak Gembala berapa kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir saya melihat Bapak Frankie Mandai, Gembala GPD Lenganing, Kabar Lenganing, kembali menyampaikan firman Tuhan tentang berbuah banyak. Haleluya. Bahkan minggu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keteladanan. Keteladanan itu bagian dari buah yang harus kita hasilkan. Haleluya. Buah. Teladan berbicara contoh, gambaran, model. Haleluya. Puji Tuhan, saya tidak berlambatan. Mari kita membuka dalam Yohanes pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan baca untuk Bapak Ibu yang ada pada pagi hari ini. Yohanes 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita semua yang ada pada pagi hari ini. Kalau sudah dapat semua, di RCD ada, di belakang juga ada. Saya baca, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak mengenal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ayat yang ke-8 jadi ayat pokok. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saya ingat kalau 2 minggu yang lalu Gembala Lengan yang menyampaikan kalau untuk berbuah banyak seperti yang kita sudah baca tadi harus dibersihkan. Ranting atau carang dari buah anggur yang sudah berbuah harus kembali dibersihkan. Supaya apa? Berbuah lebih banyak lagi. Dan dari pembacaan ini kalau kita melihat ini berbicara tentang proses Tuhan dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi. Haleluya. Poin yang pertama yang saya tangkap dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu untuk berbuah banyak, yang pertama kita harus dibersihkan. Haleluya. Mungkin saya tidak menyampaikan secara detail, kita begitu lengkap menerima kebenaran firman Tuhan ini. Ibu Medi juga kalau tidak salah di dalam doa Jumat Bedstone menyampaikan firman Tuhan tentang ini. Cuma saya ingin berbicara sedikit tentang bagaimana itu dibersihkan. Saya hari-hari ini suka dengan melihat tanaman, buah-buahan, bagaimana harus dibuahkan di dalam pot, segala macam saya suka. Tapi saya percaya ini mungkin bukan kebetulan, ada maksud Tuhan supaya saya dapat sampaikan pada pagi hari. Tidak banyak. Yang saya lihat pada intinya sebuah pohon itu jika dia mau berbuah banyak, dia dibersihkan. Tujuan pembersihan apa? Ada ranting-ranting, ada carang-carang atau batang air yang tidak berguna harus dipetik, itu dibersihkan. Nah, baru tujuannya apa dibersihkan? Agar supaya matahari boleh sampai kena kepada pokok pohon atau buah-buahan. Haleluya.
matahari sampai, sehingga saya pelajari lewat YouTube, saya nonton, oh akhirnya pohon ini berbuah lebat, akhirnya berbuah. Dan kita tahu bersama juga harus dipupuk. Tapi saya bicara tentang dibersihkan. Haleluya. Demikian juga kita yang ada pagi hari ini. Saya mau ingatkan kembali, kalau kita mau berbuah banyak, kita harus mengalami proses demi proses dalam kehidupan kita, pribadi demi pribadi. Dan proses itu kita tahu bersama, kadangkala mulai dari rumah tangga kita, keluarga kita, suami istri, anak kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua pernah mengalami proses pembersihan itu dari keluarga kita. Setelah itu apa? Berjemaat. Haleluya, berjemaat. Di dalam jemaat itu banyak karakter sikap yang berbeda-beda. Manusia diciptakan begitu unik, begitu luar biasa. Ciptaan Allah yang paling maha mulia dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Dia menciptakan kita secara khusus, bukan hanya lewat berfirman, tetapi kita dibentuk. Haleluya. Diberi napas hidup. Kalau ciptaan yang lain, langit dan bumi, dia cuma berfirman, berbicara saja. Terjadi ini, jadi itu, jadi. Tetapi manusia dibentuk dengan begitu luar biasa. Secara khusus, secara spesial Tuhan bentuk kita. Haleluya. Haleluya. Kita harus menyadari mengapa kita harus dibersihkan. Haleluya, supaya kita berbuah banyak. Di lingkungan kita bergereja, saya katakan tadi begitu unik. Sidik jari setiap manusia yang ada akan ditemukan sama. Walaupun mungkin do bilang ada kembar 7 atau 10, nyana mungkin itu kembar sidik jari sama, berbeda. Haleluya, haleluya. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan, tetapi itu seharusnya akan membawa kita kepada apa? Ke sesuatu yang luar biasa, yang semakin indah, yang semakin baik. Itu saya ingat Bapak Gembala sampaikan firman Tuhan, bagaimana cara bekerja sama di dalam sebuah tim. Haleluya. Satu pendapat, satu pikiran itu kalah kalau dengan begitu banyak pikiran-pikiran yang datang untuk memberikan, akan menghasilkan sesuatu tujuan, sesuatu hasil yang sempurna, yang begitu indah. Haleluya. Di gereja kita berjemaat, kita sering mengalami proses pembersihan. Haleluya. Pendapat kita mungkin berbeda dengan pendapat sesama kita. Jangankan saya katakan tadi, orang di antara gereja, orang sama-sama ini, suami istri kadang-kala berbeda. Haleluya. Bahkan hari-hari ini tentang pilkada, ya berbeda. Tapi saya mau katakan ini bukan kebetulan. Ini adalah proses demi proses yang Tuhan izinkan kepada kita, supaya kita akan mencapai tahap kesempurnaan. Mencapai apa? Kedewasaan di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Saya hanya mengulangi kembali, kita harus dibersihkan. Jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak menyenangkan harus kita alami, harus kita terima, kita harus sadari kita sedang dibersihkan. Haleluya. Kita sedang dimurnikan seperti emas yang murni, harus dibakar, ditempah, dibakar untuk dimurnikan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Haleluya. Tuhan sanggup membela kita. Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan sanggup akan memampukan kita melewati proses ujian yang kita hadapi. Supaya apa? Kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dan apa? Berbuah yang lebat, berbuah banyak. Haleluya. Kita sudah ada di tanggal 10 bulan November, bulannya yang ke-11 2024. Tema kita berbuah banyak. Sudah mau di akhir tahun, kita mau tinggalkan tahun 2024, kita akan masuk 1 Januari 2025. Menjadi timbul pertanyaan, tema ini mungkin sudah hampir setahun. Apakah kita sudah berbuah banyak? Haleluya.
Haleluya. Apakah kita sudah berbuah banyak? Saya tidak mungkin mau bilang, mau jelaskan itu buah yang bagaimana, tapi sedikit saya sentil. Dalam buah roh ada apa? Kesabaran. Orang sabar. Haleluya. Murah hati. Murah hati apa? Mampu mengampuni, melepaskan pengampunan. Haleluya. Haleluya. Ini poin yang pertama, saya melihat untuk berbuah banyak dibersihkan. Poin yang kedua, kita segera masuk, saya tidak berlambatan. Mari kita melihat ayatnya yang keempat. Poin yang kedua, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas, tidak mungkin ranting pohon. Saya tidak usah sampaikan tentang pohon anggur, pohon yang lain saja, pohon mangga. Kalau dia ranting yang biasanya mengeluarkan buah, kalau orang potong mati, karena sumber makanan sudah tidak masuk, karena sumber makanan dari akar masuk kepada pokok pohon, baru ke cabang-cabang, ada cabang untuk berbuah, sehingga sari makanan masuk kepada cabang-cabang itu dan berbuah. Haleluya. Sangat jelas firman Tuhan. Haleluya. Kita tidak akan mampu berbuah lebat, berbuah banyak kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Haleluya. Saya hanya sekedar mengulangi kembali. Saya diingatkan Tuhan ketika saya terima surat tugas itu. Oh Tuhan, tema ini. Tapi saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Soalnya tidak pusing-pusing kita mau cari lagi mau firman Tuhan apa, langsung ada tema kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya, saya juga menangkap apa yang disampaikan oleh Gembala Lenganeng, Bapak Gembala. Ada beberapa pembawa firman Tuhan tentang mengenai tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita itu bagaimana? Yaitu berbicara bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kita hidup intim dengan Tuhan. Haleluya. Bahasa sederhana, kita tinggal hidup intim di dalam Tuhan. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan, kita intim, kita akrab, kita mesra dengan Tuhan. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita intim dengan Tuhan? Bangun hubungan pribadi. Lewat apa? Baca firman Tuhan. Haleluya. Lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan ingatkan kepada kita. Maka kita akan semakin berbuah lewat. Aduh ini salah, Denny ini salah, jangan salah itu, ini boleh. Kita akan berbuah, kita akan tahu menempatkan diri di masyarakat dimanapun kita berada. Saya katakan kepada istri saya, cukup 5 tahun yang lalu kita biongo, kita bodoh dengan pilkada. Tapi tahun ini saya sudah memiliki pengalaman cukup. Haleluya. Cukup gereja digoyangkan karena pilkada. Haleluya. Saya katakan kepada istri saya, cukup. Tahun ini saya berdiam diri. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan sudah jelaskan. Jangan sampai karena perbedaan sampai ada permusuhan. Kasihan. Kalau ada firman Tuhan, tahan tahu. Ada pengendalian diri, ada buah roh. Ada pengendalian. Aduh jangan kira kita begini nanti lain tersinggung, nanti lain marah. Haleluya. Sekali lagi saya katakan kepada istri saya, cukup 5 tahun yang lalu. Haleluya. 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 Yang pertama, firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan dengan seksama ketika disampaikan. Jangan lihat HP, apalagi pemuda remaja. Aduh, jangankan sementara firman Tuhan, dalam penyembahan masih ada yang sempat buka HP. Aduh Tuhan, ya Tuhan tolong. Haleluya. Pertama, firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Yang kedua, apa? Bagaimana kita mau intim dengan Tuhan? Mau Tuhan tinggal di dalam kita? Apa? Berdoa. Haleluya. Berdoa dengan Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Apa orang pergumulan, apa niat hati kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak panjang-panjang, kita lanjut saja kepada bagian yang ketiga. Orang mau intim dengan Tuhan, mau tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita sudah tahu bersama pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya bedakan doa dengan pujian penyembahan. Kalau doa, saya katakan adalah doa syafaat. Kalau doa saya berdoa untuk ini, untuk itu. Tetapi pujian penyembahan, saya menyembah, memuji, menyembah, itu pujian penyembahan. Saya tafsirkan secara pribadi. Silakan Anda berbeda, tidak mengapa, sama, silakan. Yang penting niat kita mau intim dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saya sudah kembali jelaskan dengan cukup jelas, dengan waktu yang singkat. Jadi untuk berbuah banyak itu, yang pertama kita harus dibersihkan. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Yang menjadi masalah, coba kita lihat ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Banyak kali kehidupan kita tidak menghasilkan buah yang Tuhan inginkan. Ada apa? Firman Tuhan begitu jelas, begitu banyak. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan rahasia untuk berbuah banyak. Kita harus diproses, kita harus dibersihkan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, Tuhan harus tinggal di dalam kita. Tetapi ada begitu banyak, masih banyak umat Tuhan yang tidak mampu berbuah banyak. Haleluya. 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 Saya ingat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, kalau orang mau baca ayat 1 sampai dengan ayat keempat, bagaimana dikisahkan di sana tentang Elia, Raja Ahab, Isabel istri dari Raja Ahab. Ahab memberitahukan kepada Isabel bahwa 450 nabi Baal dan 400 nabi hutan atau Asyerah telah dibunuh, telah dibantai oleh Elia. Dan ketika Isabel dengar itu, Isabel begitu marah. Dia berkata kepada suruhnya, katakan kepada Elia, kalau aku tidak akan dalam waktu seperti ini, kalau aku tidak akan membuat engkau sama seperti dengan nabi-nabi Baal dan Asyerah itu. Ketika mendengar berita itu, kita tahu bersama Nabi Elia ketakutan. Haleluya. Nabi Elia yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, begitu banyak mujizat demi mujizat yang telah dialami bersama dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan agar jangan turun hujan, terjadi. Tuhan perintahkan kepada dia pergi ke tepi sungai Kerit, lalu diberi makan lewat burung gagak. Dikasih makan apa? Daging, ikan, roti, dan diambil minuman di tepi sungai Kerit. Bahkan dia mengalami mujizat Tuhan. Dia pergi kepada janda di Sarfat. Janda di Sarfat seharusnya sudah mau meninggal dunia. Kenapa? Makanan so habis, tinggal sedikit tepung, tinggal sedikit minyak. Tetapi Tuhan pakai Nabi Elia sehingga boleh tetap ada di masa paceklik, di masa tidak ada makanan dan minuman, di masa tidak turun hujan itu tercukupkan. Bahkan yang terakhir, barusan saja dia melakukan hal yang spektakuler. Haleluya. Dia mengundang, dia berdoa agar api dari Tuhan turun membakar korban persembahannya, dan itu terjadi. Tetapi ketika kita tahu bersama, Isabel menggertak dia ketakutan. Haleluya. Ada apa? Fokus Elia pudar. Haleluya. Haleluya. Menjadi timbul pertanyaan kepada kita, kepada saya juga secara pribadi. Mengapa kadang-kala orang menjadi lemah, sudah tidak bisa berbuah banyak lagi?
Tuhan ingatkan kepada saya, fokus kita sudah bukan Tuhan lagi. Fokus kita bukan lagi berbuah banyak. Haleluya. Saya katakan tadi, begitu banyak hamba-hamba Tuhan sudah jelaskan, sampaikan untuk berbuah banyak atau berbuah lebat, engkau akan dibersihkan, diproses. Engkau harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Tetapi pada akhirnya kita tidak berbuah banyak. Kadang-kala saya mau katakan, fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. Haleluya. Fokus kita tidak lagi kepada berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Itu orang lebih penting kan orang egois. Haleluya. Aku. Kalau di channel Anwar, aku adalah. Haleluya. Mengapa kita tidak fokus dengan pekerjaan Tuhan? Mengapa kita tidak mampu berbuah banyak? Mengapa kita tidak mampu berbuah lebat? Kita tidak fokus kepada tujuan kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk pada intinya. Itu baru awal. Tapi tidak panjang. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga, minta tolong. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Haleluya. Ini surat dari Rasul Paulus. Kita tahu bersama Rasul Paulus itu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kukatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Apa yang kita tangkap pada pagi hari ini? Kalau kita mau fokus seperti Rasul Paulus. Haleluya. Haleluya. Coba ayat 13 kembali. Haleluya, ayat 13. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Bayangkan, Rasul Paulus yang kita melihat pribadinya, kalau orang baca setiap surat yang dia sampaikan, luar biasa. Kalau mau pikir, aduh begitu sempurna ini Rasul Paulus. Tetapi dia bilang, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Haleluya. Haleluya. Dia tidak merasa dia sudah puas, cukup. Kita sebaik, kita sempurna. Tidak. Dia merasa diri tidak ada apa-apa. Dia berusaha di dalam Tuhan. Sehingga apa? Dia boleh tetap fokus kepada Tuhan. Dia katakan apa lagi? Melupakan apa yang telah di belakang. Lupakan masa lalu. Torang pe masa lalu. Torang pe dulu pang. Haleluya. Bukan cuma pang bilang pamabo, pambajudi, pambahugel. Bukan. Pambakar lota. Ini lebih parah. Haleluya. Ayat 14. Kita tolong. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Arahkan torang pe pandangan, torang pe tujuan hidup kepada panggilan surgawi. Kita melayani Tuhan, tujuan kita surga yang kekal, bukan hal-hal yang di dunia ini. Sementara 70-80 tahun, sementara satu saat orang akan tinggalkan. Haleluya. Kalau Tuhan percayakan kita diberkati, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tapi ingat, apa yang Tuhan berikan kita harus berbuah. Apa yang kita terima kita harus mengalir berkat secara materi yang kita terima. Kita juga harus mengalir. Bantu pekerjaan Tuhan, bantu orang miskin, janda-janda miskin, anak-anak terlantar, orang bantu. Kasih beras, kasih uang, silakan. Haleluya. Berbuah. Coba kita lihat lebih ekstrim lagi ini Rasul Paulus di dalam coba 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang 31. Tidak apa-apa sedikit panjang saya baca, minta tolong.
2 Korintus pasal 11 23 hingga 31. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Terus 24. 5 kali aku disah orang Yahudi. Bayangkan, setiap kali 40 kurang 1 kali pukulan, atau 39 kali jelasnya. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat ke-28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Ayat 29. Jika ada orang merasa lemah, tidaklah aku turut merasa lemah. Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Mungkin kita tidak seperti Rasul Paulus. Kita tidak mengalami penganiayaan seperti yang dialami, tidak mengalami proses pembersihan yang seperti Rasul Paulus alami. Tetapi kita mau lihat bahwa Rasul Paulus benar-benar menjadi contoh. Dia berbuah banyak, dia berbuah lebat. Di tengah penderitaan dia harus sabar, dia mengalami. Dia tidak marah ketika dia dilakukan dengan tidak baik. Ketika dia didera, dia dilempari dengan batu, dia dianiaya. Haleluya. Kalau orang mau baca pada ayat-ayat awal 2 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan yang kelima, kita tidak perlu tampilkan. Di sana mengapa sampai timbul ayat ini? Karena apa? Ada pengejaran yang palsu yang masuk. Ada ajaran tentang Yesus yang lain yang masuk saat itu. Jemaat yang di Korintus pada saat itu, sehingga dia harus menyampaikan. Dia kurangnya mau bilang, kurang apa kita pelayanan penghuni, kita pengorbanan penghuni. Maaf ya, bukan saya tidak jauh secuil. Tapi saya mau kasih contoh orang yang benar-benar berbuat ini. Rasul Paulus, dia kurangnya mau bilang, kurang apa kita begitu menderita untuk menguatkan jemaat agar supaya engkau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbuah banyak. Betapa pentingnya kita berbuah banyak. Kalau orang telah berbuah banyak, pasti dia sudah dewasa di dalam Tuhan. Dia tidak kanak-kanak lagi. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau jemaat Tuhan di tempat ini hampir semua majelis, Bapak Ani bilang hampir semua majelis, puji Tuhan. Tugas-tugas pelayanan berarti sudah dibahagi. Ini. Tidak terbeban kepada hanya seorang. Tetapi dibagi bagus. Haleluya. Saya ingat kalau dulu memang jujur saja Hosa secara manusia dulu pas zaman Bapak dulu. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kemampuan. Kadangkala Senin Betson dapat tugas, kadangkala ada baku iko di kaum pria ada tugas. Aduh Tuhan, habis pertengahan minggu kadang ada kala tugas baku ganti, mau firman Tuhan, mau WL baku ganti. Memang siapa Tuhan Hosa. Haleluya. Tapi Tuhan kasih kemampuan. Tetapi puji Tuhan di saat ini sudah diberikan tugas kepada kita semua, sudah dibagikan. Haleluya. Apa tujuan? Supaya orang berbuah banyak. Haleluya. Supaya orang berbuah lebat. Haleluya. 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 Bahwa ibu pikir aduh keras sekali ini penyampaian firman Tuhan. Saya juga bergumul, bukan gampang-gampang saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Secara manusia kalau Tuhan
kasih pilihan, sudah khotbah yang lain, terus khotbah yang lain. Haleluya. Haleluya. Nah, kita lihat pribadi Rasul Paulus yang luar biasa. Coba orang melihat biografi, sedikit biografi tentang Rasul Paulus. Coba kita lihat yang pertama di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-58, minta tolong. Kisah Rasul pasal 7 ayat ke-58, masih pro kue toh? Tidak apa-apa. Haleluya. Baru mau hampir setengah jam. Mungkin kali ini agak panjang saya sampaikan firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ini kita tahu bersama kisah tentang siapa? Stefanus. Bagaimana Stefanus dibunuh dengan dilempari dengan batu. Dan Saulus ini menjadi saksi bahwa Stefanus itu mati syahid. Haleluya. Haleluya. Ini sedikit biografi tentang Rasul Paulus. Dia bernama dahulunya siapa? Saulus. Seorang yang muda. Orang maju. Di dalam Kisah pasalnya yang ke-9 ayat 1 mulai, coba minta tolong. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan bawa mereka ke Yerusalem. Sampai di sana saja, terlalu panjang kalau mau baca. Saya catat ini sampai dengan ayat 18, tapi terlalu panjang. Kalau kita membaca di rumah, diceritakan bagaimana begitu berkobar-kobar semangat membara dari Saulus waktu itu. Untuk apa? Menangkap orang-orang yang menamakan diri mengikuti jalan Tuhan. Haleluya. Orang yang mengikuti jalan Tuhan, orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang telah mati, bangkit, dan diangkat ke surga. Haleluya. Dia salah satu dari apa? Ahli-ahli Taurat. Dia bukan orang-orang biasa, telah dididik dari sejak muda. Begitu pintar, pandai, itu memang pantas Tuhan pakai dia. Haleluya. Kita tahu bersama begitu berkobar-kobar, sehingga dia akan, saat dia mau menuju ke Damsyik, Tuhan datang lewat cahaya yang begitu terang. Dia harus rebah dan menjadi buta selama 3 hari. Tuhan bilang kepada Ananias, Ananias, pergi ke rumah ini, engkau akan dapati Saulus di sana. Ananias bilang, Tuhan, bukankah orang ini yang waktu di Salem dia tangkap, dia bikin susah orang-orang percaya? Ya enggak, Tuhan bilang dia akan dipakai menjadi alatku. Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan di sini, setelah dia menerima bertobat kepada Tuhan, perubahan yang dialami begitu luar biasa. Sehingga kita boleh lihat yang saya sampaikan tadi, bagaimana dia berbuah lebat. Dia melakukan pertobatan yang sungguh kepada Tuhan, mempertahankan hidup yang kudus, hidup yang benar kepada Tuhan. Ada apa? Haleluya. Ada rekan-rekan Paulus. Haleluya. Rekan-rekan Paulus yang sama-sama dengan dia, ada. Dia katakan telah meninggalkan, telah mengikut dunia, tetapi dia tetap bertahan. Haleluya. Haleluya. Dia bahkan mampu berbuah lebat, berbuah banyak. Dia boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Begitu ekstrim. Tetapi tentunya kita timbul suatu pertanyaan kepada kita, ada apa? Pastinya ada sesuatu yang ada di dalam pribadi Rasul Paulus ini. Haleluya. Yang menjadi pokok bahasan utama dan tidak panjang saya akan sampaikan. Mari kita masuk di dalam Kisah Rasul pasal 23 ayatnya yang pertama. Minta tolong. Kisah Rasul pasal 23 ayat yang pertama. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata,
Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Garis bawahi, hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Garis bawahi itu. Haleluya. Haleluya. Ini rahasianya. Padahal ini Rasul Paulus sementara mengalami apa? Dia sementara diadili di mahkamah agama oleh imam besar, imam-imam yang lain. Pasti dia begitu menderita. Tetapi apa perkataannya? Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Saya mau katakan, ini rahasia Rasul Paulus. Salah satu rahasia Rasul Paulus boleh berbuah banyak, boleh bertahan di dalam penderitaan-penderitaan yang harus dialami. Kalau kita melihat dalam terjemahan lama, versi Alkitab terjemahan lama, dikatakan begini. Maka Paulus menatap sidang majelis itu, katanya, hai tuan-tuan dan saudara-saudara, aku ini hidup di hadapan Allah, kita lihat dengan berbaik-baik, dengan segala perasaan hati yang tulus, ikhlas hingga kepada hari ini. Haleluya. Ada di slide, boleh tampilkan terjemahan lama? Boleh minta tolong? Haleluya. Tidak ada. Haleluya. Aku ini hidup di hadapan Allah dengan segala perasaan hatiku yang tulus, ikhlas hingga pada hari ini. Atau lebih bahasa sederhana, saudara-saudara, kita masih hidup tulus, ikhlas pada Tuhan. Kita masih murni, kita masih mengiring Tuhan. Tidak ada tujuan lain, tidak ada embel-embel yang lain. Bukan supaya saya dihormati, bukan supaya saya dihargai, saya melayani Tuhan. Bukan harus ikut kepada saya. Haleluya. Tetapi murni kasih kita kepada Tuhan. Saya pernah katakan di dalam pemuda remaja waktu Ibu Jane menyampaikan firman Tuhan, yang saya tangkap dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Jane, bahwa pelayanan itu, kalau engkau merasa melayani itu karena sebuah tanggung jawab, percuma. Haleluya. Kalau saya merasa melayani sebagai pemuda, ketua pemuda remaja karena tanggung jawab, percuma. Tetapi apa saya katakan? Kalau kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. 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 Apakah jemaat Tuhan kita masih murni di hadapan Tuhan? Haleluya. Apakah kita masih mengasihi Tuhan secara tulus, ikhlas? Haleluya. Saya percaya kalau kita memiliki hati nurani yang murni, aman. Semuanya akan aman. Karena fokus kita kepada Allah. Karena fokus kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena fokus kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kalau orang memiliki hati nurani yang murni, kalau orang yang mengiring Tuhan dengan tulus ikhlas, ketika ada masalah di dalam jemaat, dia akan menangis, dia akan berdoa supaya jemaat dipulihkan, supaya jemaat bersatu kembali, bukan menjadi provokator. Haleluya. Maaf, saya harus keras. Haleluya. Haleluya. Bukan kebetulan firman Tuhan minggu yang lalu tentang apa? Menjaga hati.
Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Saya ingat ketika kita diciptakan Allah, di dalam Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan berkata begini, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar Allah. Berarti ada karakter sebenarnya, ada karakter keilahian dalam Tuhan kita. Haleluya. Sehingga ada kemurnian hati. Haleluya. Ada kemurnian hati. Ketika melihat sesuatu yang tidak baik terjadi, kita merasa ibah. Kita tidak suka dengan ketidakbenaran. Kita tidak suka dengan kejahatan. Kita tidak suka dengan pembulian. Kita tidak suka dengan roh-roh pemecah belah. Haleluya. 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 Saya tidak berpanjang. Coba kita kembali baca ayat. Sebenarnya masih ada, tapi tidak perlu. Saya lihat sudah jam begini. Saya merasa Tuhan sudah suruh harus cukup sampai di sini. Saya baca kembali terakhir. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Versi terjemahan lama. Maka Paulus menatap sidang majelis itu, katanya, hai tuan-tuan dan saudara-saudara, aku ini hidup di hadapan Allah dengan segala perasaan hatiku yang tulus, ikhlas hingga kepada hari ini. Puji Tuhan, sampai di sana firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya undang pemain musik dan singers, tidak mengapa. Haleluya. Yesus, kau lah juru selamatku. Haleluya. Makasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kita telah terima kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini, kita harus berbuah banyak. Kita harus berbuah lebat. Jangan sampai kita tidak berbuah. Jangan sampai kita dimasukkan ke dalam api yang kekal, neraka yang kekal. Haleluya. Masihkah murni hati kita mengiring Tuhan? Masihkah dengan tulus ikhlas kita mengasihi Tuhan? Haleluya. Yesus, kaulah juru selamatku. Amin. Amin. Amin Tuhan. Ya lamata kaya lamada ya ramase. Bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap. Coba Tuhan, saya ingin sama bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Yesus, kaulah juru selamatku. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Kau tetap juru selamat kami. Engkau tetap kekasih hati kami Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Bapa. Yesus, kaulah juru selamatku. Aku Engkau Tuhan mari. Kau gerak bagi saat gelapku. Kau itu bagi. Coba Tuhan saja katakan, Yesus, kau juru selamat. Dari lubuk hatimu paling dalam, bukan sekedar keluar dari mulut bibirmu. Haleluya.
Haleluya. Saja jemaat bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi demi pribadi. Singkat saja Yesus Yalama Sandaya Rama Sedaya Lama Ya Sedaya Lama 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 Sikalama Takaya Lama Lama Se. Haleluya. Oh Tuhan, Kau, hanya Engkau Yesus. Bagi saat gelapku, haleluya. Bagi setiap dengar saja dengan lembut. Syalamata kaya lama sendaya lama ya sendaya lama ya se. Haleluya. Oh aku Tuhan bagiku, Engkau terang bagi saat gelapku. Sama-sama, haleluya. Yesus Kau juru selamatku, Yesus Kaulah juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi Yesus Kau juru selamatku, Yesus Kau. Amin. Haleluya. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap juru selamatku. Oleh Bapak Hani Chandra. Yesus aku Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau, haleluya. Yesus Kaulah juru selamatku, aku Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Haleluya. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Pada saat ini kami boleh dengar firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami untuk tetap berbuah banyak Tuhan. Kami sadari Tuhan, kadar kami berbeda-beda Tuhan. Mungkin kami Tuhan saat ini
belum berbuat terlalu banyak. Satu hal yang kami minta Tuhan, mampukan kami melalui Tuhan firman Tuhan hari ini. Kami percaya semua dibentuk Tuhan, sehingga di waktu yang akan datang kami bisa berbuah lebih banyak lagi dari saat ini. Tuhan berkati hamba firman-Mu Tuhan, pakai dia, berkati keluarganya Tuhan, sehingga di waktu yang akan datang Tuhan, dia boleh bawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan meletakkan korban persembahan. Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan meletakkan persembahan. Dipersilakan kepada yang melayani kolektan. Dan kita akan dengarkan pujian dari musik dan singers. Praise is the waters my enemies drown.
Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah Bapak, Ibu, Saudari-saudara persembahkan, dan pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada Ibu Sekretaris. Haleluya, puji Tuhan luar biasa ya. Pagi hari ini saya bersyukur orang boleh baku dapat ulang. Haleluya, saya bersyukur dapat jemaat peta dengan penuh sukacita. Haleluya, luar biasa, tetap setia di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman gereja hari Minggu. Sebentar ya, ada ibadah perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Departemen Penginjilan dan Misi jam 18.30 atau setengah 7 di GPDI Smyrna Kelekubo. Hari Jumat tanggal 15 ada 2 rantai puasa yang melayani 2 buka puasa firman Tuhan Ibu Maili, 2 syafaat Ibu Muia mulai dari jam 7 pagi hingga 4 sore. Dan pada malamnya ada ibadah perayaan Natal Yesus Kristus jam 19.00 di GPDI Karmel Lenganeng. Hari Sabtu tanggal 16 ada latihan musik dan singer. Dan kembali Minggu 17 November ada ibadah raya yang akan melayani WL Bapak Denny Tampi, singer Ibu Vin, Ibu Cynthia, Ibu Meidi, Bapak Ara, Bapak Kensi, Aser Ibu Maili, Ibu Evelyn, Kolektan, Bapak Li, Ibu Dite, Bapak Leon, Multimedia, Bapak Brian, Bapak Swingli, Bapak Ferdi, Saudara Edo. Dan pada kesempatan pada siang hari ini, atas nama Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Denny Tampi yang telah melayani kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, memberkati keluarga, memberkati usaha mata pencarian, terlebih pelayanan di dalam Tuhan. Dan ucapan terima kasih juga kepada pelayan-pelayan altar, Aser, Kolektan, Multimedia yang sudah melayani ibadah raya pada siang hari ini. Dan juga kepada seluruh jemaat-jemaat yang mungkin baru hadir beribadah bersama-sama dengan jemaat GPD Betani Peta. Kalau tidak keberatan boleh berdiri. Jemaat yang baru, oh tidak ada ya. Atau mungkin ada tamu-tamu. Terima kasih sudah sama-sama. Terima kasih ya yang sudah sama-sama beribadah dengan jemaat Betani Peta. Dan juga pada kesempatan ini juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jane. Selama saya tidak ada, mungkin dua kali pertemuan kita tidak ada. Terima kasih Ibu Jane. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini diucapkan terima kasih. Puji Tuhan. Dan kita akan mendoakan jemaat yang berulang tahun. Saya akan bacakan, nanti maju ke depan untuk didoakan. Pemudi Yovanka Yosep, Pemudi Keren Darampalo, Pemuda Farel Kalinesang, Pemuda Valdo Tandris, Pemuda Naldi Bilingwaha. Dan untuk Ibu Monarita Sinsu telah didoakan lewat telepon oleh Bapak Gembala. Untuk itu pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak John Tampi sekaligus untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mengundang Bapak Denny Tampi untuk kita sama-sama berdoa. Ada kamu saja.
Haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Yesus. Bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Di hari sini ada beberapa pemudi dan remaja yang berhari ulang tahun. Pemudi Jovanka Yosef tanggal 4 November genap 20 tahun. Pemudi Karen Darampalo tanggal 6 November 2 usia 15. Pemuda Van Rika Lendesan 8 November 2017. Pemuda Valdo Tandris 9 November usia 26 tahun. Pemuda Naldi Bilongaha 9 November 24 tahun. Saat ini kami sama-sama Tuhan tunduk kepala di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur berterima kasih buat segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang Engkau boleh nyatakan, haleluya, kepada saudara-saudari kami yang ada di hadapan kami Bapa. Yang Tuhan, haleluya, Engkau sudah menambahkan usia mereka, boleh membilang tambah 1 tahun. Buat Bono Yamfa boleh ber-24 tahun, dalam Karen 15 tahun, kalian Desan dari 17 tahun, dan Zandi Valdo Tandis 26, Nadi Bilongaha 24 tahun. Kami yakin dan kami percaya Bapak, haleluya, pemuda dan pemudi ini adalah seorang orang yang haleluya hidup takut akan Engkau, setia di hadapan-Mu Tuhan, setia dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya sama-sama kami tunduk kepala, kami berdoa Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menyertai mereka Tuhan pada sepanjang tahun yang mereka lalui. Tuhan sudah menolong mereka, memberkati, menjaga, melindungi mereka semua. Kami yakin dan kami percaya tahun ke depan yang akan mereka jalani ini, penyertaan, perlindungan, berkat-Mu yang sama akan terus menjadi bahagian kekasih-kekasih ini, pemuda remaja ini. Kami yakin dan kami percaya Tuhan mau jadikan mereka Tuhan di hari-hari akhir ini menjadi alat berkakas yang diberkati di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Terlebih Engkau bawa mereka semua, mereka bisa mengeluarkan buah-buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Haleluya, terpuji-puji nama-Mu Bapa Surgawi. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kiranya berkat dan anugerah Allah tercurah kepada kekasih ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kiranya berkat dan anugerah Allah boleh tercurah kepada pemuda ini, dan berkat Allah selalu menyertai kita. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat ya, selamat ulang tahun. Haleluya, ibadah kita sudah akan berakhir. Saya jemput semua kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian. Oh ya, kami persilakan kepada Ibu Jane. Haleluya, puji Tuhan. Mohon izin waktu sebentar dari panitia Natal akan membacakan hasil rapat panitia Natal pada hari Sabtu 2 November 2024. Rapat dipimpin oleh KSB dan nutulis Ibu Angel Muniaga. Dari hasil pembahasan selama rapat, yang pertama yaitu
rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam perayaan Natal jemaat, yaitu sebesar Rp47.950.000. Untuk tema Natal dari Bapak Gembala dan beberapa hari yang lalu sudah disampaikan, dan doa rantai dan puasa selama sebulan sudah sementara jalan, dan doa semalaman direncanakan akan dilaksanakan tanggal 6 Desember 2024. Jadi akan dilaksanakan doa semalaman yaitu pada tanggal 6 Desember 2024. Dari teknis acara doa nanti diserahkan kepada seksi doa. Dan dari seksi usaha dana yang terkumpul pada saat rapat, yaitu sebesar 30.622.000 telah dipotong dengan pengeluaran sebelum rapat, dan janji iman yang telah menyatakan janji imannya sebesar 51.800.000. Dan untuk acara, susunan acara WL Ibu Ebi Sumendap dan Ibu Vina Tampi, singers dari tim pemuda remaja, dan total waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 jam. Dan untuk teknis acara nanti diserahkan kepada seksi acara. Untuk penerangan jalan atau lighting diatur oleh Bapak Hani, Bapak Kensi dan Saudara Edo. Serta genset juga harus dipersiapkan. Aser 8 orang nanti dikoordinir oleh seksi Aser dan kolektan. Aser ini 8 orang juga sebagai pembawa kolektan. Kursi nanti diatur oleh seksi perlengkapan. Dan untuk konsumsi ini juga jadi digaris bawahi pada saat rapat, yaitu konsumsi didahulukan undangan. Keluarga muda dan pemuda remaja makan 10 menit setelah undangan. Jadi prioritas undangan. Keluarga muda dan pemuda remaja itu 10 menit setelah undangan, so dipersilakan untuk menerima konsumsi. Juga untuk tempat duduk diprioritaskan yang di dalam ini untuk tamu-tamu undangan dan juga kepada orang tua atau lansia-lansia. Untuk yang keluarga muda dan pemuda remaja kan di samping sini disiapkan tempat duduk, dan jadi di dalam itu diprioritaskan kepada orang tua dan juga kepada undangan. Demikian notulen rapat tanggal 2 November 2024. Juga dapat saya sampaikan bahwa dalam susunan kepanitiaan itu paling pertama itu ada pelindung Bapak dan Ibu Gembala, kemudian ada penasehat. Jadi penasehat itu seluruh majelis dan tua-tua sidang. Kemudian di bawahnya mulai dari KSB sampai kepada seksi-seksi. Jadi untuk perayaan Natal ini di tahun 2024 bukan hanya hajatannya panitia Natal tapi seluruh jemaat Tuhan. Jadi dengan kerendahan hati mohon semua jemaat Tuhan boleh berpartisipasi. Jadi misalkan di salah satu seksi butuh tenaga dari semua jemaat, dimohonkan kerjasama semua jemaat. Jadi ini bukan hanya misalkan seksi ini, seksi A, seksi B, itu bukan cuma dorang, tapi semua orang jemaat. Jadi mohon keterlibatan semua jemaat, mohon kerjasama semua jemaat. Puji Tuhan, terima kasih. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak John Tampi. Hanya satu pujian penyembahan, kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji
segala puji. Haleluya. Segala puji, hormat syukur, ku persembahkan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Katakan tiada Allah lain, tiada Allah lain. Haleluya. Hanya Kau yang ku sembah, ku hidup selalu. Haleluya. Hadirat-Mu yang kudus bagiku, ku naikkan syukur. Katakan bagimu, ku naikkan syukur. Bagimu, ku naikkan, haleluya, syukurku. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa kami harus selalu membilang syukur, berterima kasih kepadamu Bapa surga, sebab berkat dan anugerah-Mu yang begitu nyata dan melimpah Kau boleh nyatakan selalu dalam hidup dan kehidupan kami umat-umat-Mu, di mana pada siang hari ini kami umat-umat-Mu, Kau boleh beri kesempatan kami ada di rumah-Mu, memuji, memuliakan, mengagungkan akan nama-Mu. Terlebih saat ini kami semua boleh diberkati lewat kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dimana firman Allah boleh memberkati kami semua. Kami boleh menyadari, memahami Tuhan, di sementara kami hidup di dunia ini Tuhan. Kami tahu kalau Tuhan sudah memanggil kami, Tuhan sudah memilih kami, bukan supaya kami berdiam diri, tetapi Tuhan sudah memilih kami supaya kami pergi dan mengeluarkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu, dan untuk kami bisa mengeluarkan buah-buah yang baik, yang banyak. Maka Tuhan, kami sebagai ranting-ranting harus tetap tinggal di dalam pokok anggur, yaitu Kristus Yesus, dan kami juga harus selalu dibersihkan supaya kami boleh mengeluarkan buah-buah yang baik demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau tetap memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Karuniakan hikmat, akal budi bijaksana daripada Tuhan, supaya pelayanan-pelayanan ke hari-hari yang ke depan boleh lebih indah dan lebih mempermuliakan kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, haleluya, yang sudah membuang waktu yang berharga datang beribadah kepadamu. Kami yakin dan kami percaya kami semua, haleluya, tidak pulang dengan kosong, tapi kami pulang dengan membawa berkat-berkat, haleluya, yang Allah limpahkan dalam hidup kami. Baik berkat secara jasmani, terutama sekali berkat-berkat ilahi yang Kau limpah ruahkan dalam hidup ini. Bawa kami supaya kami lebih hari Tuhan, lebih mendekatkan diri kami untuk selalu hidup berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami yang saat ini ada di Jakarta sama Ibu Gembala. Apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan di sana, haleluya, baik urusan-urusan yang menyangkut urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, terutama sekali hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Sebentar umat-Mu akan berpisah, tinggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, baik berjalan kaki, berkendaraan jauh ataupun dekat. Engkau pimpin kami, tibakan di rumah dengan selamat sejahtera, hindarkan segala mara bahaya, malapetaka, rencangan-rencangan orang jahat yang bisa mencelakai kami Tuhan. Pagari Tuhan, haleluya, utus malaikat surga mengawali perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Nama Tuhan kami puji, kami tinggikan, dan kami agungkan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, marilah kita kembali pulang ke tempat kita masing-masing. Bawalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, bahkan penghentaran oleh Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa menutup ibadah ini. Haleluya.